Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tafsir juz 30. Alhamdulillah kita masih berada di surat Al-Alaq. Sekarang kita akan membahas tafsir surat Al-Alaq ayat 9 dan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abdan, seorang hamba, idza shalla, apabila seorang hamba itu mau sholat atau hendak sholat. Ayat ini diturunkan khusus kepada Abu Jahal. Ya, ini terkait tentang sebab turunnya surat Al-Alaq. Ya, bahwasanya Abu Jahal laknatullah alaih, ya, Abu Jahal pernah mengatakan, ya, ketika bertanya kepada kaumnya, ya, orang-orang Quraisy, mengatakan, apakah Muhammad sudah menampakkan wajahnya? Apakah Nabi Muhammad sudah menampakkan batang hidungnya? Kemudian, apakah Nabi Muhammad sholat dan sujud di depan kalian? Maka para, ya, kaumnya Abu Jahal, mereka mengatakan, ya, Nabi Muhammad sudah menampakkan wajahnya dan Muhammad sholat di depan kami. Maka Abu Jahal mengatakan, kalau seandainya, ya, wallata wal uzza, kalau seandainya demi Lata dan demi Uzza, la in ra'aituhu yusalli kadzalik la ata'anna ala raqabati. Kalau seandainya aku melihat langsung dengan mata kepalaku sendiri, kata Abu Jahal, niscaya akan aku injak lehernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sujud. Ya. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang yang memusuhi umat Islam adalah mereka sangat benci kepada yang namanya ibadah sholat. Ya. Maka sampai apa? Abu Jahal tidak suka melihat Nabi Muhammad sholat. Abu Jahal tidak suka para sahabat mereka sholat. Sehingga apa? Orang-orang musyrik ketika mendapati para sahabat mereka sedang sholat, para sahabat dilempari batu, diusir, supaya apa? Jangan sholat, ya, jangan sholat, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba apabila hendak sholat. Maka di sini dijelaskan ta'jibun min hali dzalika syaqiyil fajir.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang tadi asyaqiyil fajir, orang yang celaka lagi durhaka. Ya, Abu Jahal tidak mau beriman, orang yang celaka sudah nggak mau beriman, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ini double nih dosanya. Sudah tidak mau beriman, ya sudah, kalau nggak mau beriman sudah, jangan ganggu-ganggu kan gitu, ya. Tapi apa? Memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Asyaqiyil fajir, sudah celaka dunia akhirat, lagi apa? Fajir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai akhbirni ya Muhammad an hali dzalikal mujrimil athim. Wahai Muhammad, nah, jadi sini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, beritakan atau berikan kabar kepadaku wahai Muhammad an hali dzalikal mujrimil athim, tentang Abu Jahal, laki-laki yang mujrim, penjahat, al-athim, lagi banyak dosa, pendosa. Tuh, ya. Bukankah Allah Maha mengetahui? Ya enggak? Allah Maha tahu, tapi di sini saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla?" Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu? Lu ada orang salat dilarang, gimana pendapatmu? Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan ini. Ya. Maka kalau sekarang tidak aneh kalau ada orang kok ya larang-larang sholat misalkan. Bisa jadi, ya. Berarti ini mencontoh siapa? Abu Jahal. Terus sekarang ada orang kok melarang sholat, berarti ini mencontoh Abu Jahal, ya. Melarang ibadah, melarang majelis ilmu, melarang taklim, melarang segala ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam. Dilarang-larang. Nah, ini berarti ya meniru, mencontoh sifat Abu Jahal. Alladzi yanha 'abdan min ibadillahi 'anis shalah. Yang dia senantiasa melarang. Coba perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang senantiasa melarang? Melarang, senantiasa, selalu. Berarti apa? Tiap hari melarang sholat. Bagaimana para sahabat Nabi ketika sholat? Mereka mencari tempat yang aman. Mereka sholatnya sembunyi-sembunyi untuk mengerjakan sholat. Sedangkan pada zaman ini, Masya Allah, ya, zaman yang aman, tentram, damai, masjid, musola, berkarpet, ber-AC, jalannya sudah mulus, halus, beraspal. Malah apa? Kaum musliminnya yang mereka bersembunyi untuk tidur. Oh, di kamar-kamar mereka berselimut, berkasur empuk, ber-AC, dipanggil oleh Allah untuk sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Malah mereka bersembunyi di dalam selimut mereka, pura-pura tidak dengar azan, pura-pura tidur, ngantuk, dan seterusnya. Sedangkan dulu Nabi dan para sahabat, mereka mencari tempat-tempat yang aman untuk sholat. Buktinya apa? Nabi ketika sholat di depan Ka'bah dilempar batu. Nabi ketika sholat di depan Ka'bah dikucuri darah dari sembelihan onta, dikucuri kotoran-kotoran unta. Saking apanya? Saking mereka benci melihat amalan sholat. Saking mereka tidak suka melihat para sahabat mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang kebalikannya. Sudah masjid di mana-mana, karpetnya empuk, minimalnya ber-AC atau kipas angin, ya kan? Jalannya sudah mulus, banyak kendaraan sepeda, mau sepeda motor dan seterusnya.
Namun kebalikannya kaum muslimin sekarang mereka bersembunyi di dalam kamar-kamar mereka. Kaum muslimin sekarang kebanyakan mereka bersembunyi di bawah selimut-selimut mereka. Ya. Ma askhafu aqluh wa ma asna' fi'luh. Betapa bodohnya akal mereka. Oh ini, coba bayangkan. Orang yang melarang sholat, orang yang melarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang tidak punya akal. Mereka orang yang tidak punya akal. Ya. Tidak punya akal. Kenapa? Enggak punya iman. Ya, tidak punya iman, tidak punya akal. Wa ma asna' fi'luh, dan begitu buruknya perbuatan mereka. Begitu buruknya, begitu jahatnya perbuatan mereka sampai melarang-larang sholat. Loh, maka sekarang tidak aneh ada orang yang misalkan non muslim melarang azan karena suara azan ya terdengar dan seterusnya. Nah, ini banyak terjadi, ya. Ada orang-orang yang tidak suka ya dengan ajaran-ajaran agama Islam. Bahkan mungkin di antara sebagian kaum muslimin sendiri mungkin ada ya melarang ya azan, bahkan melarang apa saja ya. Nah, ini berarti mencontoh dan meniru Abu Jahal ya. Waqala Abu Sa'ud, dan berkata Abu Sa'ud, hadhil ayah taqbihun wa tashni'un li halit taghi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghinakan. Loh, sampai Allah bertanya kepada Nabi, "Hei Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu ketika ada orang yang melarang kamu sholat?" Ini kan berarti penghinaan. Kepada siapa? Kepada yang melarang sholat. Loh, kok ada yang larang sholat? Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah melarang mereka beribadah, silakan. Tapi Nabi tetap mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah, berdakwah. Cuma ketika mereka, ya sudah, lakum dinukum waliyatin. Ya kan gitu. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma. Toleransi sudah. Tapi Nabi tetap berdakwah, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap ya. Toleransi ya. Nah, tapi ini apa? Memaksa Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk apa? Tidak sholat, untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan bi annaha minasy-syana'ah wal ghurabah. Ya. Dan menyakiti ya atau ya kezaliman yang dilakukan mereka begitu buruk ya yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus dan kepada juga para sahabat. Maka di sini yang dimaksud abdan idza shalla, para ulama mengatakan, ahli tafsir, wa qad ajma'al mufassirun ala annal abdal musalli, bahwasanya yang disebut abdan idza shalla di sini adalah siapa? Huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata abdan idza shalla di sini adalah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annal ladzi nahahu, dan orang yang melarang salat siapa? Huwal la'in Abu Jahal. Dialah ya laknatullah, semoga melaknatnya sampai hari kiamat, yaitu siapa? Abu Jahal. Dengan Abu Jahal mengatakan, la in ra'aitu Muhammadan yusalli la ata'anna ala raqabati. Kalau seandainya aku melihat Muhammad salat di depan mataku, niscaya akan aku injak lehernya. Coba bayangkan. Begitu buruknya, begitu sadisnya ya perilaku Abu Jahal kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita khususnya umat Islam, kita wajib mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita hendaknya istiqomah
mengerjakan segala apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Sekarang sudah aman, nyaman, tentram, damai. Beda dengan pada zaman Nabi, dilempar batu, diusir-usir. Sekarang sudah nyaman. Maka tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kita wajib menjaga sholat 5 waktu. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, jagalah dengan sebaik-baiknya sholat 5 waktu. Termasuk apa? Was sholatil wusta, termasuk sholat wusta. Para ulama mengatakan ada 2 pendapat sholat wusta. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat asar. Tapi yang pendapat yang paling kuat adalah yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar. Kenapa? Karena kebanyakan sholat asar, kebanyakan kaum muslimin meninggalkan sholat asar dalam waktu sadar. Sedangkan sholat subuh meninggalkannya dalam waktu tidak sadar atau ngantuk atau tertidur. Ya, makanya tolong perhatikan. Ya, wa qumu lillahi qanitin, dan mendirikan sholat dengan penuh ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.